Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuningsih. Saya adalah guru matematika di MAN 3 Sumbawa. Saya adalah peserta BIMTEK online angkatan 48 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan bagaimana cara menggunakan AI dalam membantu administrasi guru. Adapun AI yang akan saya gunakan dalam presentasi ini yaitu ada Claude AI, terus ada Gemini, ada Gamma AI, dan terakhir ada Quizzes AI atau yang kita kenal dengan Wayground AI. Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari belakangan ini sudah tidak asing. Beberapa aktivitas atau beberapa pekerjaan ini sangat terbantu dengan adanya AI atau Artificial Intelligence ini. Tetapi AI adalah tools, di mana setiap tools itu tergantung kepada user atau penggunanya. Jadi, bijak-bijaklah dalam menggunakan AI. Dalam membantu pekerjaan kita sebagai guru, ada banyak sekali sebenarnya AI yang bisa digunakan. Tetapi, keberadaan AI itu sendiri tidak boleh menggantikan kehadiran guru di dalam pendidikan. Karena apa? Karena AI itu seperti yang saya sudah bilang, AI itu hanya tools. Dan tools itu tergantung dengan user. Jadi AI yang akan saya jelaskan ini juga sangat tergantung dengan pemahaman dan wawasan yang dimiliki oleh seorang pendidik. Yang akan saya jelaskan pertama kali adalah Claude AI. Claude AI ini sama seperti AI lain yang menggenerate prompt yang kita berikan, maka Claude AI ini juga butuh prompt atau perintah yang terstruktur sehingga bisa menghasilkan sebuah pekerjaan sesuai dengan yang kita perintahkan. Dengan Claude AI ini saya akan mencoba untuk memberikan tutorial atau memberikan contoh bagaimana menggunakan Claude AI untuk menyusun modul ajar deep learning sesuai dengan prompt yang saya ambil referensinya pada sebuah website. Jadi prompt ini silakan disesuaikan dengan kebutuhan guru. Kalau sudah menemukan yang cocok, maka silakan diedit dan disesuaikan perintah-perintahnya. Oke, langkah pertama dalam mengakses Claude AI ini adalah dengan menuju ke websitenya dia dulu dengan ketik claude.ai. Silakan diketik. Kemudian nanti akan ada opsi untuk login. Kita kalau sudah memiliki akun aktif yang di Chrome, maka ini bisa langsung lanjut. Ya. Lanjutkan dengan Google, pilih akun Bapak Ibu Guru. Nanti akan langsung diarahkan untuk bagaimana proses loginnya seperti biasa ya. Oke. Jika sudah login seperti ini, maka yang selanjutnya adalah kita pastikan bahwa pengaturan bahasanya sudah dalam bentuk bahasa Indonesia. Ini dimaksudkan agar interaksi kita dengan AI nanti menghasilkan bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya, ini adalah langkah yang paling krusial karena AI itu bekerja berdasarkan prompt. Semakin bagus prompt atau semakin rinci penulisan tugas yang diberikan kepada AI, maka akan semakin bagus pula hasil yang diberikan. Dalam pembuatan prompt modul ajar deep learning, saya mengambil referensi dari akun Bapak Denny Cendrianto. Di sini ada beberapa dokumen atau prompt AI yang sangat berguna untuk kita guru. Jadi Bapak Ibu bisa juga akses ke sini. Mohon izin ke Bapak Denny, saya lampirkan sebagai referensi. Dalam akunnya Pak Denny ini sudah disediakan beberapa prompt, yaitu salah satunya adalah prompt RPP Deep Learning.
Kalau kita klik, nanti akan muncul laman seperti ini. Di sini ada beberapa template yang diberikan, ada RPP atau modul ajar untuk SMA, ada untuk SD dan SMP. Kita coba untuk menggunakan template SMA, diklik. Setelah muncul tampilan seperti ini, harus kita download terlebih dahulu agar bisa digunakan. Setelah ini klik file, terus download ke bentuk Microsoft Word. Oke, jika sudah terdownload, kita klik. Di sini kita ganti semua yang berwarna orange, karena ini memuat identitas pribadi. Jadi ini kita ganti dengan identitas kita sendiri. Oke, saya akan coba di sini kita ganti dengan SMA. Man 3 Sumbawa. Kelas kita ganti pakai kelas 11 ya, atau fase F. Kemudian kita ganti mata pelajarannya jadi matematika. Untuk materi persamaan lingkaran. Di sini kita ganti pakai nama kita. Lanjut, kita ganti materinya sesuai dengan yang kita mau. Seperti yang saya bilang, AI itu adalah tools atau alat, sehingga tetap membutuhkan pemahaman dari si usernya. Di bagian capaian pembelajaran itu disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang Bapak Ibu inginkan atau harapkan. Jika semua sudah diganti seperti ini, maka kita simpan, save. Jangan lupa tempat simpannya. Terus kita kembali lagi ke Cloudy AI. Di sini kita buka lagi prompt AI tadi, prompt AI tadi. Di sini sudah dituliskan prompt yang akan kita ketik di Cloudy AI. Klik kanan, salin, terus paste di sini. Kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Saya seorang guru matematika. Yang akan membuat perencanaan pembelajaran mendalam di kelas 10 SMA. Kita ganti sesuai dengan kebutuhan. Dengan materi persamaan lingkaran. Oke, kalau sudah sesuai, kita lampirkan, ya, tambahkan file atau foto. Sekarang kita masuk ke tempat di mana kita meletakkan prompt tadi. Di sini dia, ya. Kalau sudah, kita klik tanda panah ke atas. Kita tunggu sampai Cloudy AI selesai menggenerate prompt yang kita berikan. Oke, Bapak Ibu, si Cloudy AI ini memang agak lama memberikan generate perintah atau promptnya, tapi hasilnya sangat maksimal karena dia sudah dalam bentuk dokumen yang sudah rapi.
Berbeda dengan Gemini atau ChatGPT, beberapa struktur kalimatnya masih harus kita atur. Si Claude ini dia lebih unggul dari segi penampilan, penyajian, dan bahasa. Kalau sudah diberikan seperti ini udah selesai, kita bisa unduh. Oke. Nanti kita akan buka dia, kita lihat. Ingat ya, selalu ingat bahwa AI hanyalah tools, jadi tetap harus ada yang di cross check, harus ada yang diperhatikan, harus ada yang diedit lagi. Jadi tidak langsung itu bisa kita pakai. Jadi harus tetap butuh user, kecerdasan user untuk melihat hasil si AI ini. Di sini sudah langsung ya. Nah, di sini kan tadi udah disampaikan bahwa tadi udah diganti sekolahnya, ternyata tidak terbaca, jadi harus diedit lagi. Nah, ini sudah diberikan lengkap sekali. Tetap harus diedit, dicek, di-recheck kembali, karena AI hanyalah tools. Tergantung user, tergantung prompt. Jadi semakin cerdas penggunanya, semakin teliti penggunanya, maka AI ini akan menjadi alat yang sangat membantu sekali dalam pekerjaan, khususnya dalam hal ini pekerjaan Bapak Ibu Guru. Oke, AI kedua yang akan kita gunakan dalam praktik ini yang akan saya tunjukkan adalah Gemini. Gemini ini cukup sering kita gunakan setiap hari. Tapi dalam praktik kali ini saya akan menggunakannya untuk menyusun prompt yang akan kita gunakan di AI lain, yaitu Wayground AI dan Sigma AI. Kita akan memulai dari Gamma AI dulu. Kita akan membuat video presentasi yang menarik. Di sini kita ketik Gamma AI. Oke, di sini kondisinya akun saya sudah langsung terhubung. Tapi untuk Bapak Ibu guru yang pertama kali masuk ke dalam Gamma AI, cara loginnya sama seperti Claude AI, hanya cukup dengan melanjutkan dengan Google yang sudah aktif. Ini jika tampilan gamanya kita belum masuk sama sekali, kita bisa klik dengan lanjutkan dengan Google. Pilih akun yang akan kita pergunakan. Lanjutkan pendaftaran seperti biasanya kita mendaftar pada aplikasi-aplikasi lain. Di sini sudah terbuka Gamma AI. Nah, sekarang kita butuh prompt yang membantu kita untuk menyusun presentasi yang ada di Gamma AI. Prompt ini kita buat dengan bantuan Gemini. Jadi kita buka Gemini, kita berikan perintah untuk membuat prompt sesuai dengan kebutuhan kita. Semakin rinci, semakin detail informasi yang kita berikan, maka semakin bagus prompt yang akan diberikan oleh Gemini. Berikan atau buatkan saya prompt untuk Gamma. Saya adalah seorang guru matematika kelas 11.
Kita tunggu sampai Gemini AI ini bereaksi atau memberikan respon. Oke, hebatnya si Gemini ini dia selalu memberikan beberapa opsi pilihan sehingga kita bisa memilih mana yang lebih cocok untuk kita. Oke. Ya, kita pilih yang pendekatan visual terstruktur ya. Kita blok, kita klik kanan dan copy. Nah, sekarang kita lanjut ke gamma. Di sini klik buat AI baru ya. Kita klik buat. Oke, kalau sudah masuk di Gamma AI, di sini kita diberikan pilihan apakah kita mau membuat presentasi, halaman web, dokumen, atau infografis seperti ini. Kita akan memilih presentasi. Nanti untuk hal-hal lainnya silakan dicoba sendiri. Kalau sudah seperti ini, kita klik enter. Kalau sudah seperti ini ya, kita klik di sini buat. Nanti kita tunggu lagi AI ini menggenerate permintaan kita. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita klik hadiah. Presentasi kita sudah disiapkan oleh Gamma. Jadi hasil dari prompt yang diberikan oleh Gemini tadi digenerate seperti ini. Bisa kita pakai untuk menjelaskan ke siswa kalau kita kepepet sekali sudah tidak bisa menyiapkan presentasi, maka kita bisa memilih opsi ini. Di sini sudah dijelaskan semua secara detail ya, sangat menarik, eye-catching, dan menurut saya sangat bagus. Ya, di sini sudah diberikan ringkasan rumus, penjelasan, soal-soal, dan hal-hal yang kita butuhkan untuk mengajar. Oke, AI yang terakhir yang akan saya jelaskan adalah Wayground atau Quizzes yang berbasis AI. Sebenarnya ini aplikasi favorit saya karena asesmen menggunakan Quizzes ini benar-benar membantu anak-anak itu untuk bisa menikmati pelajarannya, karena si Wayground ini menyediakan asesmen berbasis semi permainan, jadi mereka sangat suka. Oke, untuk menggunakan Wayground ini kita juga perlu prompt. Nah, Gemini kita akan pakai untuk membuat prompt untuk Wayground menyusun asesmen yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita masuk lagi ke Gemini. Tadi kita sudah minta bantuan Gemini untuk membuat prompt untuk Gamma. Sekarang kita bisa salin prompt yang sama. Sebenarnya kita bisa lanjutkan, tapi untuk make sure kita salin saja. Klik copy. Terus kita paste di sini. Di sini kita ganti untuk quizzes. Ya. Buatkan saya prompt assessment. Kalau sudah seperti ini kita enter, biarkan dia memberikan reaksi atau respon. Sangat cepat ya kalau pakai Gemini. Oke. Seperti biasa kita selalu diberikan opsi oleh si Gemini. Di sini ada opsi pertama, apakah kita membutuhkan prompt terstruktur atau kita butuh yang pengembangan ke HOTS.
Karena asesmen ini bersifat untuk fun, maka kita gunakan dulu prompt yang terstruktur. Seperti biasa kita blok, terus kita cukup sampai sini. Kebanyakan. Sampai sini ya. Kita klik kanan, copy. Terus kita berangkat ke tab sebelahnya, kita ketik quizzes. Nanti kita akan diarahkan ke laman seperti ini. Tulisannya adalah Wayground. Sebelum kita menggunakan quizzes ini, kita perlu mendaftar terlebih dahulu. Tapi kalau sudah punya akun, bisa masuk, klik masuk. Untuk mendaftarkan sama dengan AI sebelumnya, kita cukup sambungkan dengan Google yang sudah aktif di akun Chrome-nya kita. Oke, lanjutkan dengan Google. Kemudian pilih akun. Oke, kalau sudah seperti ini, ada beberapa pilihan, ada buat konten, cari sumber daya, atau bisa untuk mengunggah konten. Ya, sekarang kita akan membuat asesmen yang atraktif, jadi dengan bantuan AI ya. Jadi kita klik buat. Oke, setelah kita klik buat, maka kita klik quiz. Nah, di sini ada kita bisa menyiapkan sendiri soal. Nah, kalau misalnya ternyata kita kepepet atau gimana, kita bisa membuat dengan AI. Kita pilih buat dengan perintah atau teks. Ini adalah fitur AI yang ada di Wayground. Kita klik di sini, kita pastekan. Ingat, matematika equation-nya kerap tidak terbaca di AI, jadi kita harus mengedit terlebih dahulu. Oke. Kini kita atur kelasnya, kita pilih kelas 11, levelnya kita pilih bisa mengingat saja kah, atau keterampilan, atau pemikiran strategis. Kita pilih di level 2 dulu. Jumlah soal, oke, kita udah klik. Jumlah soal kita pilih 15 ya, sesuai dengan permintaan pada promnya. Bahasanya Indonesia. Kalau sudah, atau enggak kita bisa pilih semua ya. Kalau sudah, klik buat sumber daya. Kita tunggu seperti biasa, AI-nya menggenerate permintaan kita sesuai dengan prompt yang diberikan. Oke Bapak Ibu, hanya dalam waktu singkat kita sudah punya 15 pertanyaan dengan jawabannya. Ingat, AI hanyalah tools, jadi tetap diperlukan ketelitian guru dalam mengecek soal tersebut. Jadi harus dicek ulang, barangkali ada jawaban yang tidak sesuai. Setelah soal asesmennya dibuat seperti ini, kita bisa membuat ini menjadi permainan di kelas. Kita bisa simpan ya dengan judul kuis persamaan lingkaran. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti bisa kita lihat reviewnya. Ya.
Nanti siswa kita akan melihatnya seperti tampilan seperti ini. Ya. Masih banyak cara, kita masih bisa mengedit-edit soalnya agar bahasanya lebih luwes, lebih dekat dengan anak-anak. Kita juga bisa mengedit background, warna, gambar, dan segala macam. Tapi ini adalah standar yang dihasilkan oleh si Wayground. Nah, ini seperti ini ya. Kalau kita jawab ternyata salah, hasilnya seperti ini. Demikian presentasi saya mengenai penggunaan AI atau Artificial Intelligence dalam membantu pekerjaan guru. Semoga bisa menambah wawasan hasanah ilmu Bapak Ibu guru dalam menggunakan aplikasi untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari sebagai guru. Bisa dengan membuat modul ajar dengan Claude atau membuat asesmen yang atraktif dengan Quizzes AI atau membuat presentasi yang menarik dengan menggunakan Gamma AI. Atau juga Bapak Ibu bisa maksimalkan Gemini untuk memberikan prompt agar Bapak Ibu lebih bisa untuk mengarahkan si aplikasi-aplikasi AI ini. Sekian tutorial dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.